Bismillah, kalau yang nonton terkejut, tiba-tiba ada seri P dari Realme, sama yang mau unbox juga. Kaget ya, tiba-tiba ada Realme P3, P3. Resmi, rilis, dengan spek yang kalau dilihat di kemasan belakangnya, mirip-mirip Realme 14. Apakah ini channel penjualnya beda, harganya berapa, akan terjawab nanti setelah launching resmi. Harusnya nggak lama lagi ya. Kemudian nih speknya bisa dilihat, ini sudah 5G dengan chipset Snapdragon 6 Gen 4, 6 Gen 4 ya, 5G chipset. Salah satu yang pertama di Indonesia dari Realme untuk Snapdragon 6 Gen 4 ini, dan baterainya 6000 mAh dengan 45 watt charge ya. Dapat kamera 50 megapiksel, dual kamera, dan layar 120 Hz AMOLED eSports display. RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB. Yang akan kita unbox ini Starlight Green dan sudah diproduksi oleh PT Bright Mobile di Tangerang, Kecamatan Priuk. Seperti ini kemasannya, full kuning. Ya, di situ ada seperti biasa satu buah partisi bertuliskan Make It Real. Di dalamnya ada apa saja? Akankah dapat soft case? Kita segera buka ya, dapat soft case. Kemudian juga ada SIM tray ejector, bentuknya seperti ini. Kemudian ini dia petunjuk penggunaan. Dan juga form garansi harusnya ya, di baliknya. Oke, tuh form garansi dan daftar service centernya, Bandung di BEC. Kemudian kita cek lagi ada soft case seperti ini. Dengan garis-garis vertikal ya. Ini timbul garisnya. Tanpa bolong di tombol power, artinya fingerprint scannernya ada di dalam layar. Karena sudah AMOLED juga kan layarnya. Mantap. Kita kesampingkan dulu smartphone-nya untuk lihat warna Starlight Green-nya. Dapat kabel data Type A to Type C masih ya. Kalau chargernya SuperVOOC biasanya tetap Type A chargernya seperti ini. Ini dia penampakan chargernya SuperVOOC 45 watt. Oke. Dan sudah habis ya. Yuk kita langsung ke smartphone-nya kalau gitu. Ini dia warna Starlight Green-nya. Apa yang dimaksud dengan Starlight? Warna hijaunya kece juga nih. Punya refleksi seperti ini. Pantulannya hijau-hijau mau ke mint. Tapi masih sedikit lebih, apa ya, lebih dekat ke teal juga. Emerald kali ya. Apa jade? Ya, pokoknya Starlight Green lah. Ya, dan di belakang ini ada dua kamera, jadi 50 megapiksel dan kamera kedua kemungkinan antara buat makro atau buat depth. Satu buat LED flash di situ, bukan lensanya, yang utama itu f1.8. Di sini ada lubang lagi, apakah itu mikrofon kedua mungkin? Di sisi atas masih ada lubang mikrofon juga soalnya, dan ini ada speaker grill. Apakah ada infrared blaster? Nanti kita cek. Di sisi kiri kosong melompong. Jadi frame-nya lurus mengotak seperti ini. Cukup tipis ya untuk ukuran baterai 6000 mAh. Kemudian di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip seperti itu. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya. Tipenya sandwich dual SIM hybrid ya. SIM card kedua gantian sama micro SD. Jadi pilih salah satu, oke? Sisi kanan ada tombol power dan volume rocker seperti ini. Dan kita langsung nyalakan. Layarnya sudah pakai punch hole. Panelnya AMOLED. Dimensinya berapa? Saya akan munculkan di sini. Yang jelas sudah terpasang anti gores bawaan mikroplastik tipis ya. Layarnya flat. Dan akan segera saya setup dulu. A few moments later. Pilih split atau klasik sih, harusnya ini udah Realme UI 6.0 ya, yang pakai Android 15, tapi kita cek di sini. Betul, Realme UI 6.0 based on Android version Android 15 dengan security update 1 Mei 2025. Oke, sudah Android 15 dan prosesornya Snapdragon 6 Gen 4, baterai 6000 mAh, RAM-nya 12 GB, dan ada tambahan RAM expansion maksimal 14 GB. Jadi gede banget kalau di total ya. Kamera depan 16 megapiksel, yang di punch hole itu kamera belakang 50 plus 2 megapiksel, ada performance booster dari Trinity Engine. Kita skip dulu sekarang. Kemudian layarnya ternyata 6,67 inci ya. Tidak terlalu besar, tapi sudah cukup lega. Malah saya sebetulnya lebih suka yang compact sih ya.
Kemudian storage-nya terpakai 25,2 GB, artinya hampir 10%. Free-nya artinya 230,8 GB ya. Itu sudah terpakai 14 GB buat RAM expansion. Ya Allah, berbagai macam istilah, yang jelas itu adalah virtual RAM ya, bukan fisikal. Kemudian modelnya RMX 5079. Lalu kita akan cek ada apa lagi di sini. Untuk display dan brightness kita lihat refresh rate-nya. Ini ada auto select tapi bisa dipilih 60 atau 120 Hz, di lock itu bisa ya. Nah, sekarang kita cek untuk always on display. Ini ada art project-nya, ada flux temps juga ada. Always on display-nya. Nah, ini sepertinya sudah mulai nih always on display-nya. Tidak bisa real selalu nyala atau pakai schedule ya. Jadi kalau misalkan kita matikan, muncul always on display-nya. Tapi tunggu beberapa detik apakah akan mati atau ada terus, itu yang masih jadi tanda tanya. Kita terus bicara sambil hitung berapa detik kira-kira ini. Masih ada. Udah berganti menit dan oh iya, akhirnya mati juga. Tapi untuk scanning fingerprint nggak harus muncul dulu always on display-nya ya. Dia udah bisa langsung scanning. Ya, kalau di Realme 14T kemarin, 14T, bisa tuh always on display-nya menyala terus dan di schedule ya. Mungkin itu bedanya di Realme P3 ini. P3 ya, bukan V3, ingat. Kemudian untuk kamera, 50 dan 2 megapiksel di belakang. Oh, bisa in sensor zoom 2 kali. Tapi kalau 5 kali sih ini udah interpolasi ya, digital zoom. Kemudian ada mode apa lagi? Apakah ada makro? Tidak ada makro, kemungkinan besar yang kedua buat depth atau buat portrait ya. Dan ada underwater video, kayak di Realme GT7 ini. Dan keluar dari sini, tekan dan tahan selama 3 detik, nanti ada bunyi yang dihasilkan untuk mengeluarkan sisa-sisa air di speaker grillnya. Kayak gitu bunyinya. Lalu untuk video bisa rekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps, dan kalau Ultra Steady menyala bisa di Full HD 60 fps ya. 4K nggak bisa tuh, mati langsung si Ultra Steady-nya. Kemudian kamera depan bisa sampai Full HD 30 fps tentu saja. Sisanya ada mode night, street, kemudian portrait, Pro, panorama, high res, movie, slow motion, time lapse, long exposure, dual view video, underwater yang tadi, dock scanner, dan tilt shift. Pro ini hanya buat kamera belakang dan buat foto saja, tidak bisa buat video, tapi bisa mode RAW ya buat fotonya. Dengan ISO dari 100 sampai dengan 6400, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 30 detik sudah sangat cukup. Ada fokus manual juga dan ada white balance. Itu dia untuk kameranya. Kemudian untuk aplikasi bawaannya kita lihat sudah ada beberapa bloatware ya. Agoda udah 24. Sepertinya ini kalau tebakan saya ya. Ini adalah smartphone yang dijual di channel online dengan banyak subsidi dari bloatware tadi. Tapi kalau misal bikin harganya jadi lebih menarik, jadi lebih terjangkau, kenapa enggak ya? Kita akan coba hapus bloatware-nya satu, misalkan WinEasy ini. Bisa di-uninstall, dan Booking.com juga bisa di-uninstall. Bahkan sebetulnya Realme UI yang merupakan turunan dari ColorOS ini bisa uninstall banyak. Caranya kamu masuk ke application drawer ini, lalu pilih select dan yes, select dulu beberapa. Kita uninstall dulu, ada 11. Yes, kita select lagi. Saya uninstall lagi 9. Jadi total ada 20 yang saya uninstall. Tambah 2 tadi ya yang uninstall sendiri-sendiri. Mantap, bisa di-uninstall semuanya. Yang bloatware-bloatware-nya ya. So, ini dia Realme P3, seri baru dari Realme. Ada apa ini Realme? Apakah jual smartphone yang online only? Atau gimana? Terus gimana positioning dan harganya? Patut dicermati. Tapi kalau misalkan sudah ada harga, saya akan infokan di deskripsi atau melalui produk yang saya munculkan di video ini. Teman-teman boleh cek juga ya, yang rajin ya. Link-link yang saya sediakan di deskripsi. Biar nggak ketinggalan info tentang harga dan ketersediaannya ada di mana. Untuk saat ini, saya cuma bisa bilang semoga ini harganya super,
Karena kalau ngelihat speknya sih menarik untuk dicoba ya. Snapdragon 6 Gen 4 saya belum pernah coba. Terakhir coba 6 Gen 3 dan itu sudah memuaskan banget buat main game dan juga konsumsi dayanya. So, we'll see lah ya seperti apa dalam makan sehari-hari. Izinkan saya mencobanya dulu. Untuk unboxingnya sampai di sini dulu. Hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.